bersyukur. Nah, apakah kira-kira apa sih yang membuat kita insecure dengan nikmat yang ada pada diri kita sendiri? Apakah karena kita kurang pandai bersyukur, ataukah karena kita terlalu sering melihat nikmat orang lain? Nah, pada malam hari ini insya Allah akan dikupas tuntas bersama dengan Ustadz Ihsan Septiadi. Untuk itu, sambil menunggu kedatangan abang kakak ayah bunda yang lain, insya Allah, marilah bersama-sama kajian ini kita buka dengan pembacaan umul kitab secara berjamaah. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah ya ayah bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Semoga dengan barokah umul kitab dapat membuat kajian kita pada malam hari ini bermanfaat ilmunya fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah abang kakak ibu bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mungkin di antara kita, di antara jamaah sekalian ada yang baru pertama kali mengikuti kajian bersama dengan UIS. Mungkin boleh kita perkenalan terlebih dahulu bagi abang kakak ibu bunda yang mungkin baru pertama kali nih perdana mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Ihsan Septiadi. Silahkan komen di kolom komentar ataupun aktifkan kamera dan mikrofonnya. Silahkan ayah bunda. Bagi yang baru pertama kali, perdana nih mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Ihsan Septiadi. Silahkan. Ada? Assalamualaikum. Ada yang baru perdana mengikuti kajian bersama dengan UIS? Iya. Oh, Masya Allah. Sepertinya, ya kita lihat nih. Perdana. Masya Allah. Ada Bunda Neni. Perdana. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Neni. Boleh diaktifkan mungkin mikrofonnya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tabarakallah. Iya. Bunda Neni kalau boleh tahu asalnya dari mana Bunda Neni? Iya. Bunda Neni asalnya dari mana Bunda Neni? Dari Sukabumi, Jawa Barat. Masya Allah, tabarakallah. Ahlan wa sahlan kepada Bunda Neni. Selamat datang. Selamat hadir di kajian bersama dengan Ustadz Ihsan Septiadi. Alhamdulillah. Semoga informasi apapun yang membuat Bunda Allah izinkan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini menjadi amal jariah bagi Bunda dan juga bagi semuanya. Selamat datang Bunda di kajian bersama dengan Ustadz Ihsan Septiadi. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Nah, apakah kakak ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin, mohon maaf mengingat pada malam hari ini Allah perjalankan kami, saya bersama dengan Ustadz Ihsan sekeluarga untuk safar keluar kota. Jadi hari ini kami sedang berada jauh dari tempat tinggal kami di kota Pontianak. Saat ini kami sedang pulang kampung ke kampungnya Ustadz Ihsan Septiadi. Kurang lebih perjalanan dari kota Pontianak ke kampungnya Ustadz Ihsan Septiadi memakan waktu 7 sampai 8 jam. Nah, lumayan jauh nih ayah bunda. Ya, alhamdulillah. Cuma masih Allah izinkan untuk
bersama-sama mengikuti membersamai kajian pada malam hari ini. Di mana? Oh iya, iya Bunda Heti, kami berada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Selakau. Nah, mungkin ada orang Sambas yang ada di Zoom pada malam hari ini, boleh komen di kolom komentar. Saya dari Sambas, Ustaz, atau dari daerah. Ya, Tanya, kita meguga bismillahirrahmanirrahim. oh, baik. Ya, Bunda Heti, kami sedang berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kurang lebih perjalanan sekitar 7 sampai 6 sampai 7 jam. Seperti itu. Masya Allah. Insya Allah ya Bunda, mungkin ada eh, pemutaran video dari admin, dari host. Silahkan. Oh iya, saya di Pasar Rebo Jaktim. Oh iya, Assalamualaikum Bunda Nurhayati, Suryatna. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Baik, sambil kita menunggu. Oke. Alam nashrah laka sadrak rok sama dua di shinnya, shin sama ha juga di apa udaranya yang dialirkan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dari segi banyak pendeknya alhamdulillah lancar sekali Bunda. Masya Allah Bunda, silakan besok lanjutkan ke surah Al-Lail Bunda ya. Dan jangan lupa nanti malam kita belajar tahsin jam 8 malam Bunda ya. Ditunggu ya Bunda. Barakallahu fiik. Baik, abang kakak ya Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ustadz Ihsan Septiadi sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, abang kakak ya Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gurunda kita Ustadz Ihsan Septiadi sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, sebelum kita memulai kajian, marilah kita luruskan niat kita luruskan azan kita, semata-mata menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Ustadz Ihsan Septiadi, waktu dan tempat kami persilakan. Tepat dulu, Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta sahla. Apa kakak? Feedback ya suaranya. Ulang kakak sekalian Allah rahmati. Apa kabar? Semoga sehat semuanya dan Allah kasih keberlimpahan, Allah berikan kenikmatan dalam ibadah, Allah berikan kenikmatan dalam kehidupan, dan semoga Allah jadikan kita semua ini yang beramal soleh, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, abang-abang sekalian, malam hari ini tentang insecure gitu ya, supaya kita bersyukur. Jadi begini, saya mau nanya, tolong jawab ya. Sebenarnya jika kita memiliki satu sifat ini, kita tuh nggak akan kekurangan apapun. Tapi jika kita tidak memiliki cuma satu saja, satu sifat ini, kita nggak punya gitu ya, kita akan kehilangan semuanya. Kita akan merasa semuanya itu serba kurang.
Nah, kira-kira sifat apakah itu? Kira-kira. Sifat syukur Ustadz. Oh, langsung kejawab ya. Sesuai dengan judulnya. Iya, benar. Misal gini. Benar. Misal begini. Ada orang. Dia itu bekerja. Benar, benar. Dia itu kerja. Ya, gajinya mungkin UMR gitu. Kemudian ada temennya yang ngobrol. Kok gaji kamu cuma UMR sih udah setahun kerja, atau mungkin di bawah UMR sih sudah setahun kerja, emang cukup gitu. Yang tadinya mungkin awalnya itu baik-baik saja, tapi karena ada bisikan-bisikan seperti itu membuat dia merasa kayak, oh iya juga ya, kok aku cuma segini, kepikiran gitu. Mungkin juga ada pasangan yang sedang berjuang untuk dapatkan buah hati misalnya. Mereka sebenarnya bersyukur-bersyukur saja dengan semua mungkin ujian dari Allah yang sehingga membuat buah hati itu tak kunjung hadir dalam pernikahannya mereka, misalnya begitu. Tapi awalnya mereka adalah orang yang bersyukur gitu loh, yang sudah menikmati hidup, menikmati takdir Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Tapi kemudian ketika mereka ikut arisan begitu, lalu ada emak-emak arisan yang bilang, lah kok kamu udah 5 tahun menikah, mungkin kamu juga sudah 7 tahun menikah, kok belum juga punya anak gitu. Yang tadinya awalnya baik-baik saja, tapi gara-gara pertanyaan itu membuat mereka akhirnya kayak, oh iya ya sayang, kok aku belum hamil ya. Akhirnya dia mulai stres karena kepikiran, menjadikan dia overthinking begitu ya. Akhirnya membuat dia tidak bersyukur dengan pernikahannya. Kemudian mulailah obrolannya, apakah mungkin aku harus cari istri baru. Akhirnya yang tadi keluarga ini harmonis dengan sebuah pertanyaan membuat itu insecure gitu. Rasa syukurnya hilang. Nah maka teman tahu nggak, agar rasa syukur itu hadir sebenarnya gampang ya. Pertama, jangan banyak ngedengerin orang. Kedua, jangan banyak mendengarkan, tadi mendengarkan orang. Yang kedua, jangan banyak melihat nikmat orang. Fokus saja kepada nikmat yang sudah Allah kasih kepada diri kita. Misal, tinggi saya 150 cm misalnya begitu ya. Ya sudah, saya syukurin saja. Saya nggak perlu melihat ada cowok lain yang tingginya itu 2 meter. Nggak perlu gitu ya. Syukurin saja apa yang sudah Allah kasih kepada diri saya, yaitu 150 cm. Syukurin aja berat badan saya hanya 61 kilogram gitu. Syukurin saja bahwa Allah kasih saya pekerjaannya seperti hari ini. Dan tidak perlu memandang pekerjaan orang lain bahwa itu lebih baik dari apa yang sekarang Allah sedang kasih gitu ya. Karena begitu kita merasa pekerjaan kita atau apa yang Allah kasih hari ini membuat kita tidak percaya diri, membuat kita tidak bersyukur, khawatirnya begitu Allah tarik rasa kenikmatan itu gitu ya. Kemudian kita meninggalkan itu, akhirnya kita akan hancur hidupnya. Sebuah kisah, sebuah kasus gitu. Ada seorang teman yang dia itu tidak bersyukur ketika dia sudah bekerja. Gajinya lumayan di kota Pontianak, dia sebagai content creator, tapi ya tadi masuklah godaan-godaan untuk tidak bersyukur. Kemudian dia memutuskan untuk resign waktu itu, abang kakak bunda sekalian. Begitu dia setelah melakukan resign, atau tahu 1 tahun kemudian dia sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur sebenarnya nikmat itu semakin bertambah gitu ya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, khawatirnya nikmat itu Allah cabut, kemudian Allah tidak lagi mempercayakan nikmat itu kepada kita. Dan di saat itu kita akan mulai menyesal. Dan selalu yang namanya penyesalan itu hadirnya di belakang. Karena yang di depan namanya pendaftaran. Bisa difahami maksud saya? Kita dapat jodoh seperti yang hari ini. Syukurin, karena bisa jadi pasangan kita hari ini, kondisi kita di hari ini adalah suatu kondisi yang diidam-idamkan oleh para jomblo. Kita hari ini punya anak, mungkin baru 2 gitu ya. Kemudian apa? Syukurin aja. Bisa jadi anak kita yang 2 itu adalah 2 buah cinta, atau adalah buah cinta yang sangat diidamkan oleh mereka yang belum dikaruniai oleh Allah anak gitu loh. Ya, mau anak kita 1, anak kita 2, anak kita 3, atau kemudian mungkin kita merasa repot dengan anak ini, syukurin abang kakak, karena repotnya kita adalah idaman bagi para ayah, para bunda yang belum punya anak. Itu adalah idaman mereka begitu loh.
Nah, kalau hari ini Allah izin kita repot dengan anak-anak kita, syukurin. Alhamdulillah, Allah masih mempercayakan amanah itu kepada kita. Khawatirnya kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah itu, kemudian Allah cabut nikmat itu, kita akan menyesal kemudian hari. Hanya akan ada tetesan air mata, dan itu tidak akan berubah apapun sudah terjadi. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ayah Bunda sekalian? Maka kita harus percaya diri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Tadi saya ngobrol begitu, ada yang bilang, Ustadz, kayaknya ini salah jurusan. Saya bilang, nggak ada yang sia-sia. Karena saat Anda kuliah, itu adalah idaman bagi banyak orang yang tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena keterbatasan dana, karena mungkin orang tuanya nggak punya uang, dia nggak dapat beasiswa, dia nggak punya kesempatan untuk mendaftar, dan salah pilih jurusannya Anda adalah suatu idaman. Maka abang kakak bunda sekalian, coba nikmatin hidup Anda di hari ini tanpa harus melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu begitu Allah kasih nikmat seseorang, kita nggak pernah tahu perjuangan di balik dia mendapatkan nikmat, perjuangan di balik dia sampai dipercaya Allah dapat nikmat, kita nggak pernah tahu. Kita kan tahu aja supaya dia dapat nikmat, tapi kita nggak pernah tahu perjuangannya, kita nggak pernah tahu effortnya, kita nggak pernah tahu harganya. So, yang harus dibandingkan bukanlah tentang hidup kita dengan hidup orang lain. Sepakat ya? Tapi yang harus dibandingkan adalah hidup kita hari ini dengan hidup kita yang kemarin. Apakah Ihsan hari ini, atau siapa yang ada di sini, apakah Bunda Wahyu Ningsih, apakah Bang Dofan di hari ini lebih baik dibanding Bang Dofan di hari kemarin? Itu yang harus kita bandingin. Kalau kita mau insecure, insecure saja dengan amalan kita yang di hari kemarin. Ternyata kita di hari kemarin bisa jadi lebih baik dibanding kita di hari ini. Di hari kemarin mungkin kita bisa sholat duha sambil menangis. Tapi di hari ini kita tidak bisa lagi menetes air mata. Insecure dengan kita. Ada apa ya Allah? Gitu. Tapi bukan tentang nikmat orang lain yang kita banding-bandingkan dengan nikmat kita. Enak ya, dia punya istri cantik. Wah, istri aku kayak gini. Kemudian kita melakukan, Ferdi, kenapa itu dibuka pintu mobil? Astagfirullahaladzim. Maaf. Mobilnya saya di luar. Tiba-tiba pintunya kebuka. Maaf ya. Ke-distract saya. Nah, jadi balik ke bahasan tadi. Jadi, jangan pernah ngebandingin diri kita dengan orang lain. Saya percaya setiap orang itu ada masanya untuk dia bersinar. Misal, Kolonel Sanders, untuk dia bersinar, dia udah jadi kakek-kakek. Udah usia 60 tahunan untuk dia bersinar. Tapi ada, atau juga ada yang lain, untuk menjadi presiden dia harus usia sekian tahun gitu. Tapi sehari kita melihat garis tangan Gibran, ya, wapres kita hari ini, usia 30 tahunan jadi wapres gitu loh. Garis tangan kita berbeda-beda Bang Kakak Bunda sekalian. Jadi nggak perlulah kita merasa insecure dengan apa yang Allah kasih hari ini. Cukup bersyukur. Allah bilang apa? La in syakartum la azidannakum. Saat kita bersyukur dengan nikmat Allah, buktinya apa kita bersyukur? Kita jalanin apa yang Allah amanahkan di hari ini dengan sebenar-benarnya. Dengan seseriusnya. Antum diamanahkan jadi guru. Serius tetes di situ. Ya. Bikin PPT pelajaran serius, serius juga bikin rancangan pembelajaran, serius juga menjalani detik demi waktu. Kita nggak akan tahu di balik dari keseriusan itu ada hadiah apa yang Allah kasih kepada kita. Atau serius bikin kontennya. Saya punya guru, dia bikin konten namanya catatan guru, meledak jutaan subscribersnya. Dari hasil dia konten, saat dia ngajar begitu, dia bisa beli tanah, dibangun kos-kosan, dia bisa keliling dunia. Padahal dia adalah seorang guru. Tapi guru yang menikmatin amanahnya dengan cara yang berbeda. Entah kenapa Allah bikin ini guru meledak gitu loh. Bukan dari gaji dari pemerintahnya, tapi dari gaji yang min haitsu la yahtasib. Subscribersnya naik, kemudian viewersnya naik, dia dapat AdSense, dan lain sebagainya. Nah, inilah bukti. Saya juga punya bibi
yang bibi saya itu adalah seorang guru, jadi guru penggerak nasional. Bahkan diundang oleh Nadiem Makarim, dapat penghargaan. Padahal bibi saya itu orang Jawa yang dia mengabdi di satu SD di pelosok kampung di Kalimantan Barat. Yang kalau dia bermotor masuk ke SD itu, dia pakai sepatu bot, lumpur, yang diajar anak kampung. Bahkan tidak jarang ada anak kampung itu yang maaf ya, karena di sana minoritas Muslim, anak-anaknya itu mabok, bawa arak tuak gitu loh. Datang ke sekolah baunya bau arak gitu. Karena orang tuanya mengajarkan itu. Lalu mereka tepar, teler gitu lagi belajar. Tapi ternyata bibi saya hari ini menjadi guru penggerak nasional yang diberi penghargaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Artinya apa? Dia mensyukuri nikmat itu walaupun mungkin bayarannya dia kerjanya di kampung, kalau dia pergi jalannya becek dan harus pakai sepatu boot, kemudian anak-anaknya pada mabok, teler begitu, tapi ternyata dari situ rezekinya mengalir. Sampai kemarin baru saja, oh Masya Allah, saya pernah lihat di TV bibinya Pak Ustadz, Masya Allah. Ya, nah iya, dia sempat diliput TV begitu ya. Kemudian juga dengan keseriusan dia mengajar, dia diganjar sampai kemarin bisa berangkat umroh sekeluarga, sama suaminya begitu. Ah, ini kan mahal gitu loh. Syukurin aja. Allah sedang menitipkan antum amanah apa? Antum serius jalanin itu, antum nggak akan tahu abang kakak ibu sekalian. Di depan sana ada hadiah apa yang sedang menunggu. Orang yang tidak bersyukur, dia cepat menyerah, dia cepat hopeless, dia cepat give up, dia cepat angkat bendera putih. Saat dia angkat bendera putih, saat dia sedang menyerah, di saat itu pertolongan Allah tidak akan datang. Bunda Sri Wahyuni ini dari mana? Kok gelap? Oh, baru nyala. Tadi gelap ya. Nah, maka tugas kita sekarang apa? Yuk, perbanyak bersyukur agar kita makmur. Abang kakak, saya adalah orang yang memulai dari nol. Saya akui, saya dari keluarga yang berkelimpahan, tapi saya tidak menggunakan uang itu untuk kehidupan kami. Kami pernah makan susah, pernah waktu kami menikah dengan istri, saya punya hutang 50 juta, tinggal di satu tempat kios gitu, 2,5 meter kali 6, itu pun dibagi 2, jadi 3 meter untuk barang, 3 meter untuk tidur sama motor. Kita pernah tidur di tempat yang berbau dengan atau bercampur dengan bau oli, pernah tidur ada tikus, pernah tidur di situ ada kecoa terbang dan lain sebagainya. Kemudian kita pernah, ya nggak apa-apa Bunda, kita juga pernah nyuci baju putih tiba-tiba jadi coklat karena airnya bukan PDAM. Pernah kami mengalami fase itu 4 tahun gitu. Tapi saya mensyukuri nikmat Allah. Setidaknya saya bilang ke Allah begini, ya Allah, terima kasih. Setidaknya pertama, saya ada istri. Kedua, saya punya anak. Ketiga, istri saya sabar. Keempat, saya ada tempat untuk berteduh. Walaupun kalau banjir, kita juga kebanjiran. Tapi setidaknya, saya nggak basah ya Allah. Bersyukur abang kakak. Di saat waktu itu kami kesusahan untuk punya rumah gitu ya. Tidur kontrakan seperti itu. Hari ini Allah kasih kita satu hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sampai kita nolak-nolak rumah gitu loh. Ya, kemarin kami ditawarin satu rumah di Kota Pontianak, nilai rumah itu 1,2 miliar. Kemudian for free kita boleh ambil rumah itu, ada 12 kamar. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini rumah itu berdatangan. Padahal 2003 itu 2015, sekarang 2024, oh 9 tahun. 9 tahun yang lalu kami adalah orang yang kesusahan untuk tidur di satu tempat yang representatif gitu. Tapi hari ini Allah berikan begitu banyak hadiahnya. Kata kuncinya apa? Saya mensyukuri itu semua. Istri saya juga menikmati itu semua. Saya nggak apa-apa, kita jalan bareng. Yang penting waktu itu kita lunaskan hutang-hutang kita dulu. Yang penting saat itu kita masih bisa bertahan hidup. Nggak apa-apa, pendapatan kami hari itu kadang 0 rupiah. Jadi kadang dapat 50.000 sehari. Itu kayak kita, ya Allah gitu. Yang ini ada uang 50.000, ini hasil aku satu hari. Tapi ini tuh belum dihitung dengan modal. Modalnya 25.000. Jadi kalau dapat modalnya 50% ya.
Jadi kalau dapat duit 50.000 satu hari, gitu ya, akhirnya kita harus bagi dua karena modalnya 25.000. Kan kita nggak boleh makan modal. Maka modalnya kita simpan 25.000 dah untuk kita makan satu hari. Atau bayangin tuh. Itu kami jalanin fase itu 4 tahun. Yang saya sangat bersyukur adalah saya punya pasangan itu tidak mengeluh dengan itu. Tapi dia bilang, sayang, kalau gitu aku boleh nggak bantuin kamu untuk cari uang juga. Ya udah nggak apa-apa sayang, yuk kita jalan bareng sambil kita berdoa agar Allah kasih kita kemampuan untuk beli apapun dengan cash gitu loh. 4 tahun abang kakak. Itu waktu yang kita nikmatin. Anak saya tuh kadang dia minta mainan, kita nggak kasih. Bukan kita nggak mau ngasih, emang uangnya nggak ada gitu loh. Lebih baik daripada beli mainan, mending kita beli makanan. Bener gak? Nah, Ihsan Septiadi yang antum lihat hari ini adalah Ihsan Septiadi yang berawal dari hidup yang susah. Tapi antum jangan yang gini, saya memilih untuk berdiri di atas kaki saya sendiri begitu. Tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dari orang tua saya. Tapi abang kakak ibu sekalian, walaupun orang tua saya berkecukupan, saya tidak tanda kutip memanfaatkan itu gitu loh. Dan orang tua saya tuh nggak pernah tahu kalau saya punya hutang. Ketahuannya adalah kemarin saya lagi kajian, saya live di Instagram. Ibu saya nonton. Pas saya lagi ngomongin tentang saya punya utang. Pulang dari kajian, ibu saya nanya, San, kok ibu baru tahu kalau Ihsan punya utang? Ibu tahu dari mana? Tadi kamu kajian, ibu nonton. Nah gitu loh. Saya menyembunyikan semua rasa sakit itu abang kakak dari orang tua saya. Karena tadi keluarga saya dari keluarga yang berkecukupan. Ini saya lagi live di rukonya ayah saya. Di samping ini ada Indomaret 3 pintu. Itu rukonya ayah saya. Ayah saya bos kambing, punya sawit dan lain sebagainya. Ya, sawit nggak ada, kambing. Ayah saya jual beli kambing. Nah ini ruko tempat ayah saya. Kemudian ada ruko 3 disewa sama Indomaret. Jadi antum bayangin, saya tuh dari keluarga yang berkecukupan, tapi memilih untuk hidup mandiri. Ah begitulah, ya. Karena saya bilang saya merasa cukup dengan apa yang sudah ayah kasih selama saya berpendidikan gitu loh. Saya kan untuk pesantren. Antum bayangin waktu saya SMP, SMA aja, saya udah punya uang jajan tuh 800.000 sebulan. Itu bahkan kurang gitu. Kadang 1,2 juta. Ayah saya jor-joran ngasih saya uang jajan. Tapi begitu saya tamat SMA, saya bilang, enough. Cukup. Saatnya kita mandiri sekarang. Nah, abang kakek budak sekalian, bahwa saya mensyukuri nikmat saya saat saya cuma tinggal di kios 2x5, ya 2,5 meter gitu, dengan 6 meter, sorry, 2,5 meter kali 6 gitu ya. Kami nikmatin itu, ternyata hari ini Allah kasih kita berkelimpahan. Dan yang kami syukurin adalah bahwa ada begitu banyak orang baik yang membersamai. Dan bukan cuma sekedar rumah yang Allah kasih, tapi Allah kasih juga insya Allah nih, doain ya. Insya Allah. Semoga Desember ini, ataupun kalau tidak tahun depan, kita bisa live Zoom bareng seperti ini. Dan saat itu kita akan melakukan peletakan batu pertama masjid atau musola Al-A'raf Mulia, insya Allah. Insya Allah. Nih, aneh mau lihatin antum sesuatu. Ini sebagai penghormatan aneh kepada antum, penghargaan kepada antum. Dan ini bukti keseriusan kami bertanggung jawab dengan semua apa yang amanah antum titipkan kepada kami di infak subuh, misalnya begitu ya. Antum lihat ini. Sebentar. Antum, nampak gak layar saya di antum? Nampak ya? Nah, ini orang lagi melakukan pekerjaan. Kerja apa? Melakukan lahan parkir. Dan di sananya antum coba lihat. Itu ada kelapa. Di sini ada kelapa. Nah, itu adalah tempat di mana kita akan melakukan peletakan batu pertama, insya Allah. Mohon doanya ya. Nah, di dekat kelapa itu adalah peletakan batu pertama. Kapan waktunya? Doakan secepatnya ya. Kemudian ini lahan parkirnya sudah jadi.
Itu lagi finishing. Ini rumah. Rumah ini akan jadi asrama. Insya Allah saya sudah hitung. Ada insya Allah bisa 30 santri ikhwan di sini. Kita akan bangun Ma'had Ali li'idadil mu'allimin. Mempersiapkan SDM guru-guru terbaik untuk NKRI tercinta insya Allah. Ya, yang hafiz Quran, yang punya skill mengajar, yang punya skill public speaking, punya skill leadership, manajerial, insya Allah ya dari rumah ini. Nah, ini lagi fase pekerjaan dan sekarang lahan parkirnya sudah beres. Dan ini adalah awal dari sebuah peradaban yang akan kita bangun di Al-A'raf Mulia. Dan insya Allah kita juga akan dibersamai oleh Ustadz Didik Muhammad Nur Haris PMA. Beliau siapa? Beliau adalah seorang ulama yang ada di Kalimantan Barat dan akan membersamai pembangunan apa namanya rumah tahfiz Al-Aruf ini yang akan bertransformasi menjadi Masjid Al-Aruf Mulia atau Pondok Quran Al-Aruf Mulia. Mohon doanya abang kakak bunda sekalian ya. Doain ya. Siap support sampai jadi insya Allah. Ya. Jadi kalau antum tanya, Ustadz, infak-infak kami yang subuh itu pada kemana? Ke situ. Semuanya ke situ. Ya. Insya Allah. Dan inilah peradaban untuk masa depan Indonesia. Ya. Kita akan siapkan guru-guru terbaik. Ya. Kita akan menyiapkan Ma'had Ali li'idadil mu'allimin. Apa itu Ma'had Ali li'idadil mu'allimin? Anak-anak yang tamat SMA, mereka belajar di tempat kita. Senin sampai Kamis, mereka belajar Quran, hafiz Quran, mutkinkan Qurannya, dapatin sanad Qurannya, tafsirnya, tadabburnya, terjemahnya, tafakkurnya. Kemudian mereka belajar soft skill lainnya, juga belajar hard skill juga, ya, sesuai dengan zamannya. AI, menjadi content creator, punya daya public speaking, menginfluence orang lain, sebagainya. Kemudian juga di Jumat mereka libur, Sabtu Ahad mereka kuliah S1. Jadi 4 tahun programnya mereka bisa menguasai berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dakwah ini. Antum bayangin ya. Dan mereka juga dapat S1-nya. Dan ini semua bukan milik Ihsan Septiadi, tapi ini adalah miliknya abang kakak ayah bunda sekalian yang telah mensupport kami dalam 1 tahun perjalanan ini. Ini baru 1 tahun. Saya kabarkan ini baru 1 tahun perjalanan. Antum kebayang nggak? 10 tahun dari hari ini, insya Allah Al-Araf Mulia dengan support abang kakak ayah bunda sekalian, kita akan punya pondok gede, besar, tinggi. Dan kabar baiknya akan ada begitu banyak program kebaikan dan program pencetakan kaderisasi Al-Quranul Karim. Yang Rp1 kalau itu dimanfaatkan oleh para penghafal Quran ini dan rupiah itu dari antum, demi Allah, setiap kebaikan yang dilakukan oleh para kader-kader Quran kita nanti ke depan, itu akan mengalir dalam hidupnya abang kakak ibu sekalian. Barakallahu fikum, itu menjadi amal jariah, pasif income, pasif pahala buat abang kakak yang membersama ya. Barakallahu fikum. Dan itu berawal dari rasa syukur kami yang Allah kasih tempat 2,5 meter kali 6. Kami mensyukuri nikmat itu, lalu Allah kasih nikmat yang jauh lebih besar pada hari ini. Mungkin butuh waktu 9 tahun, tapi abang kakak 9 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat, tidak kerasa juga, betul apa tidak? Maka saya ingin bilang, mari kita bersyukur dengan amanah yang Allah berikan pada kita pada hari ini. Dengan cara apa? Serius menjalani amanah itu. Bang Dovan kerjanya apa, Bang? Apa? Saya di sekolahan Ustadz Afwan. Hah? Di sekolahan. Oh, di sekolahan. Berarti guru ya? Ya, staf biasa Ustadz. Iya. Nikmatin, Bang. Dan antum cari dalil-dalil. Kenapa antum harus jadi guru? Salah satu dalilnya itu waladun al-ilmu yuntafa'u bihi. Jadi ada 3 amalan tidak terputus. Salah satu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu jadikan sebagai bahan bakar semangat antum. Dan tinggal upgrade skillnya. Bisa di skill mengajar online, pakai YouTube, mungkin pakai Instagram, atau pakai TikTok misalnya.
upgrade skillnya. Kita sepakat bahwa saat kita mengupgrade skill kita, maka Allah akan mengupgrade rezeki kita. Catat ya. Catat nih. Saat kita mengupgrade skill kita, maka Allah akan mengupgrade rezeki kita. Dan Siap. dicatat. Jadi guru yang extraordinary, jadi guru yang out of the box, jadi guru bahkan without the box gitu loh. Jadi guru yang tidak biasanya. Kan ada juga sekarang untuk lihat guru-guru yang udah mulai ngonten gitu kan. Viral segala macam. Ahlan wa sahlan. Kalaupun tidak viral, tidak bilang kepada diri antum sendiri, setidaknya aku sudah berusaha untuk konten dan semoga konten ini menjadi ilmu jariah begitu. Misal bagaimanakah cara kita menghadapi anak yang nakal misalnya begitu. Bikin kontennya 1 menit. Oh, sharing 1 menit dari Bang Dovan. Misalnya begitu ya. Nah, dan abang ibu sekalian, barakallahu fikum, jazakumullah. Semoga Allah izinkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jangan banyak mengeluh. Karena begitu kalau kita mengeluh, lalu barang itu Allah cabut dari kita. Nanti kita menyesal. Terduduk gitu nanti. Ya, jangan banyak mengeluh. Syukurin aja. Apa-apa disyukurin. Cari hikmahnya. Misalnya, ada orang. Dia terlambat naik pesawat. Marah-marah dia. Gara-gara bapak nih, taksinya lambat, saya jadi ketinggalan pesawat. Marah-marah. Oke. 2 jam kemudian, dia dapat kabar bahwa pesawat yang dia harusnya naikin, tapi gara-gara tertinggal, ternyata pesawat itu adalah pesawat yang jatuh. Yang semua orang yang naik di pesawat itu menjadi korban. Pernah nggak dengar kayak begitu? Pernah? Saya punya teman. Antum tahu nggak kejadian Sriwijaya berapa kemarin ya? SR 137 kalau tak salah ya. Jadi saya punya teman, dia harusnya naik pesawat itu. Serius. Dia tuh harusnya naik pesawat itu akhirnya kemarin Sriwijaya itu yang meledak itu, yang apa? Masuk laut gitu ya. Dia harus naik pesawat itu. Kalau nggak salah zaman Covid kan. Qadarullah waktu dia Sriwijaya Covid kan. Waktu dia kena tes apa namanya? Hah? PCR. Kena tusuk hidung tuh. Dia Covid. Harusnya dia naik pesawat itu. Beneran. Dia harusnya naik pesawat itu. Kemudian begitu dia kena tes hidung. Dia Covid. Akhirnya dia tidak diizinkan terbang. Akhirnya dia nggak diizinkan terbang. Karena dia harus kena karantina seminggu gitu lah ya. Mandiri di rumah gitu. Dan antum tahu, setelah sekian hari dia dapat informasi, bukan sekian hari, setelah sekian lama, sekian jam gitu ya, sekian waktu, dia dapat informasi pesawat yang harusnya dia naikin, tapi gara-gara dia kena COVID, ya, kena corona, pesawat itu yang ternyata hancur luluh lantak. Dan dia tiba-tiba bilang, kemarin kita marah-marah, hari ini kita bersyukur, ya Allah. Antum kebayang? Kita nggak pernah tahu, abang kakak, di balik ujian sekarang itu ada apa. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita harus selalu percaya, husnuzon, bahwa selalu ada ya kabar gembira bagi mereka yang bersyukur gitu lah. Syukurin aja nikmat sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan yang terbaik yang antum bisa di situ. Contohnya apa? KPI terbaik itu adalah saat antum sampai mabuk menjalaninya. Ya. Aneh kasih contoh. Hari ini adik saya lagi nikahan. Apa yang bisa terbaik yang abangnya bisa berikan kepada adiknya yang nikah pada hari ini? Saya tadi malam datang jam 12 malam. Anak saya demam, Bang Fawas itu harus saya tinggal di Pontianak. Anak yang nomor 4 demam harus dibawa sama ibunya. Kemudian datang tidur jam 1 malam. Bangun dari subuh nggak ada istirahat. Tadi siang juga nggak sempat ganti apapun, nggak mandi. Karena orang datang rame banget dan banyak tamu-tamu penting berdatangan tadi. Ya abangnya lah yang support segala macam. Tadi jam 6 kami baru mandi gitu ya. Nah, letih.
Jam 8 Zoom meeting sama antum. Jam 9 selesai Zoom meeting nih, kami harus kembali ke Pontianak. Perjalanan dari tempat ini ke Pontianak itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Kemungkinan kalau kami baru jalan jam 9, ya sekitar jam 1, jam 2 gitu lah baru sampai rumah. Dan besok harus masuk kantor lagi. Nggak ada istirahat. Ya semoga Allah sehatkan, Allah jadikan bahwa semua letih ini menjadi amal jariah. Dan saya berdoa semoga letih ini, kalau ini jadi amal soleh, semoga amal soleh ini mengalir kebaikan kepada abang kakak bunda sekalian yang hadir di sini, yang membersamai kami dari awal, dari tengah, atau baru sekarang bergabung. Semoga mengalir pahala kebaikan yang Allah izinkan hadir lewat saya ini. Saya juga berdoa, semoga ini pahala kebaikan ngalir juga buat abang kakak ibu bunda sekalian. Bukan cuma ngalir buat istri saya, buat pasangan saya, anak saya, atau ibu bapak saya, bukan. Tapi saya doakan juga kepada orang yang saya sayangi. Dan pada malam ini saya ingin ngomong, demi Allah, saya sayang sama abang kakak ibu bunda sekalian. Saya cinta abang kakak ibu bunda sekalian karena Allah. Semoga rasa cinta ini, rasa mahabbah ini semakin menguatkan hati kita, takliful qulub di antara kita semakin kuat, dan semoga rasa persaudaraan ini, rasa sayang ini kepada abang kakak ibu bunda sekalian Allah ridhoi dan menjadi wasilah kita dikumpulkan. Bukan cuma di Zoom meeting malam hari ini, besok kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di Baitullah bersama-sama insya Allah. Mari kita bersyukur dan agar hidup kita jadi makmur. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa Ihsan Septia disampaikan di malam hari ini, ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Terima kasih kepada Allah yang telah menyehatkan fisik ini. Terima kasih kepada Allah yang telah menghadirkan antum. Dan semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaat dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair kepada gurunda kita, Ustadz Ihsan Septiadi. Kita doakan abang kakak bunda sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah berikan ketetapan iman, Allah berikan keistiqomahan untuk mengemban amanah dakwah ini. Insyaallah kita mohon doanya dari abang kakak bunda sekalian. Terima kasih banyak Ustadz Ihsan. Terima kasih. Abang kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan pemaparan materi dari Ustadz Ihsan Septiadi yang telah berakhir, maka berakhir pula lah kajian kita pada malam hari ini. Semoga abang kakak bunda yang menyimak dari awal hingga akhir, Allah berikan pemahaman, Allah berikan ilham sehingga dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan Septiadi dengan baik dan juga sempurna. Kami pamit undur diri ayah bunda, mohon izin, mohon doanya dalam perjalanan safar kami kurang lebih 4-5 jam, semoga bisa sampai dengan selamat hingga kembali ke kota Pontianak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu marilah kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Barakallah kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, amin. Terima kasih. Terima kasih ya Bunda.